Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan fitur payment gateway pada aplikasi AKS Simakom, di mana mulai versi 24.5 ini kami sematkan fitur untuk integrasi Mitran ya, selaku salah satu penyedia payment gateway ke dalam aplikasi AKS Simakom, sehingga nanti dari aplikasi AKS Simakom bisa kita atur, bisa kita setting agar orang tua wali itu bisa membayar melalui payment gateway. Langkah yang pertama itu harus register ya, register ini mitran.com ini. Ini mitran.com selaku penyedia yang kami bisa integrasikan ke dalam aplikasi AKS Simakom. Jadi silakan yang belum melakukan pendaftaran, lakukan pendaftaran akun sehingga nanti bisa melakukan pembayaran melalui payment gateway. Ini saya sudah mendaftar, ini saya coba login. Ini tampilan dashboard payment gateway Mitran. Nah, perlu diketahui bahwa dalam modul Mitran ini ada mode production dan ada mode sandbox. Ini maksudnya mode production adalah mode ketika kita benar-benar akan melakukan pembayaran real ya. Jadi nanti ketika ada tagihan ya kita real melakukan transfer. Tapi apabila kita ingin uji coba sistem, nanti kita bisa pakai mode sandbox yang nanti pembayarannya kita juga pakai simulator, tidak beneran ya, tidak membayar beneran. Nah, misalnya kita ini mode sandbox. Nah, ini untuk tutorial saya akan pakai ini saja agar bisa kita contoh. Misalkan nanti untuk mencontoh ya mode sandbox. Tapi nanti kalau kita sudah akan benar-benar menggunakan fitur payment gateway ini, maka yang disetting adalah mode production ya. Dan perlu diketahui juga bahwa nanti settingan key atau API-nya, API-nya itu berbeda ya antara sandbox dan production. Nah, untuk tutorial saya akan menggunakan sandbox saja biar kita bisa praktek ya. Nah, ini tampilan dashboardnya. Langkah yang pertama ini untuk aplikasi AKS nya, saya akan coba login admin dulu. Admin ya, di sini sudah ada menu pengaturan. Di menu pengaturan ada pengaturan payment gateway di sini. Nah, ini sudah saya setting, tapi nanti saya nonaktifkan dulu aja apa-apa. Ini saya hapus dulu sehingga tidak aktif ya. Nah, langkah yang pertama untuk mengkoneksikan atau mengintegrasikan dari Mitran ini, kita ke menu setting, kemudian akses key. Nah, ini akses key inilah yang nanti akan kita gunakan untuk integrasi dari Mitran ke aplikasi AKS. Nah, ini di sini ada client key, ada server key. Kita copy misalnya ini yang client key, copy ya. Kita masukkan ke ini pengaturan payment gateway tadi apa client ya. Client kita pastikan di sini. Kemudian untuk server kita copy juga, masukkan ke server key di sini, paste. Nah, karena kita akan menggunakan uji coba aja dulu, kita pakai sandbox. Di sini juga kita setting sandbox ya. Kemudian biaya atau jasa penyedia atau pajak itu perlu diketahui juga ya, bahwa penggunaan payment gateway ini yaitu Mitran ini
dalam setiap transaksi itu dikenakan biaya ya, dalam tergantung dari metode pembayarannya. Tapi kalau transfer itu sekitar 4.500 lah ya, 1.500. Nah ini kita setting, kita aktifkan di sini, kita simpan. Nah ini berarti sudah kita integrasikan antara ini key-nya ya, akses key dari Mitran ke aplikasi AKS. Nah ini belum selesai di sini karena masih ada yang harus disetting untuk settingan di Mitrannya. Nah ini saya contohkan bahwa aplikasi AKS-nya diinstal di domain ini ya, https payment.aks.simakom.my.id. Nah setelah kita mengcopy akses key-nya, masih ada yang harus disetting, yaitu di snap preference. Coba di snap preference, kemudian di system setting ya, ini ada beberapa tab menu, kemudian ke bawah. Nah di sini harus kita setting redirect setting, ada finish URL, unfinish URL, dan error payment URL. Nah ini isikan itu alamat aplikasi kita, kemudian /payment/finish.php ya, kemudian ini karena saya menginstalnya di payment AKS Simakom.my.id ya, jadi di sini saya isikan seperti ini. Unfinish juga sama, cuman di sini unfinish PHP. Untuk yang error ini juga alamat, terus /payment/error.php. Setelah itu kita simpan. Sudah tersimpan, kemudian ada settingan lagi, yaitu coba ke payment ya, menu payment, kemudian finish redirect. Nah finish redirect ini juga isikan alamat aplikasi kita, kemudian /payment/finish juga ya. Nah kemudian yang notifikasi URL ini yang sangat penting di sini, karena kalau ini sampai salah maka pembayaran yang dilakukan oleh siswa itu tidak akan tereksekusi ke transaksi. Nah ini harus diisikan di sini. Ini terutama yang paling atas ya, itu alamat website kita, website AKS-nya ya, kemudian /payment, maaf ini, di alamat website kita /payment, kemudian /callback.php ya. Setelah itu kita simpan nanti di sini, save, karena ini nggak ada perubahan, ini sudah nggak aktif. Nah ini pengaturan ini yang sangat penting. Sekali lagi kami tekankan, kalau sampai salah di sini itu nanti pembayaran yang dilakukan oleh siswa melalui payment gateway itu tidak akan tereksekusi transaksi. Nah maka ini harus hati-hati di sini. Nah setelah kita simpan di sini, kemudian sebenarnya untuk integrasi hanya di sini saja ya. Kalau yang lain-lain nanti bisa diatur, misalnya ada pengaturan apa nih, misalnya ini nggak usah ya, ada manajemen tampilan juga nanti ya dan sebagainya. Tapi untuk integrasi ke aplikasi AKS hanya itu yang disetting ya. Ini sudah kita setting. Kemudian yang selanjutnya, pastikan set di sini default tahun pelajaran adalah tahun pelajaran yang berjalan ya, karena di modul siswa ketika siswa login itu akan masuk ke tahun di mana tahun pelajaran default itu disetting. Misalnya sekarang tahun 2425, maka di sini juga harus disetting 2425. Karena nanti tanggungan yang ada di tahun 2425 inilah yang akan tampil di tanggungan siswa yang nantinya bisa dibayar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pastikan siswa sudah dibuatin user di sini. Pengaturan user siswa ini sudah saya buat ya usernya. Ini saya contohkan. Ini kita coba login siswa ya untuk proses bayar ya. Nah, tapi nanti kita bayarnya nggak transfer beneran tapi pakai simulator. Ini sudah saya sediakan untuk simulator pembayarannya. Kita coba login dulu. Ini jangan lupa pilih siswa.
Kalau siswa yang login, ini pilih siswa ya, kita coba login. Ada kesalahan nih. Nah ini, setelah login siswa, untuk melakukan pembayaran itu melalui menu bayar di sini atau di sini kita coba klik bayar. Nah, setelah klik bayar kita tambah rincian, kita akan bayar apa saja. Misalnya ini ada tanggungan yang sifatnya bulanan. Nah misalnya kita mau membayar 2 bulan, di sini diisikan 2 ya, di sini tetap 100. Nah sehingga totalnya 200, bukan 200 bukan, tapi di sininya kuantitinya 2, satuannya adalah nilai 1 bulannya. Mari kita simpan. Nah misalnya ada lagi yang mau dibayarkan, ini misalnya uang kegiatan, kita akan bayar misalnya 150, karena ini bukan bulanan ya, ini tahunan. Kita simpan sehingga totalnya itu 350 ya. Nah perlu diketahui bahwa 350 inilah yang nanti akan masuk ke pembayaran sekolah, dan akan ada tambahan sebagaimana tadi di setting di pengaturan payment gateway oleh admin. Keluar ya, tadi di setting 5.000 ya untuk biaya jasa payment gateway, sehingga nanti transfernya itu bukan 350 tapi 355, karena oleh admin di setting tambahan 5.000. Nah setelah kita tambah rincian-rincian ini, kita pilih klik bayar billing. Nah sehingga muncul total tagihannya. Nah kemudian kita pilih metode bayar. Nah di sini ada metode bayar, ada GoPay, GoPay Later, virtual account dan sebagainya ya. Kita misalnya pilih transfer aja ya, transfer BRI misalnya. Nah ini kita keluar virtual accountnya. Nanti dengan metode apapun nanti akan menggunakan virtual account seperti ini ya. Nah kita coba bayar ya. Karena ini pakai sandbox atau simulasi, kita bayarnya nggak transfer beneran tapi pakai simulator bayar yang miliknya Bitran juga di sini. Kita pilih BRI tadi ya. Coba ini adalah yang di settingan juga muncul. Ini total tagihan. Kita coba bayar. Nah sukses. Kita coba ke sini, cek status ya. Nah ini sudah sukses, sudah dibayar, berhasil. Nah kita coba lihat tagihan 350 apakah sudah masuk ke transaksi. Nah ini ya, sudah masuk, sudah bisa dicetak. Nah jadi dengan payment gateway ini akan dilakukan otomatisasi oleh penyedia payment gateway meter ini ke aplikasi AKS SIMAKOM ini, sehingga operator atau admin tidak perlu melakukan perekaman transaksi karena dia akan otomatis melakukan rekam transaksi. Demikian mungkin gambaran untuk proses penggunaan fitur payment gateway pada aplikasi AKS SIMAKOM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.